Xiao Mei sedang bersiap di kamar mandi. Tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu. Setelah mengenakan mantel, dia membuka pintu. Namun di luar tidak ada seorang pun. Hanya melihat kotak musik dan selembar kertas di lantai. Di atas kertas terdapat pengakuan dari orang misterius. Awalnya Xiao Mei tidak memperhatikan. Akhirnya, orang yang menyatakan cintanya padanya bisa mengelilingi bumi 3 kali. Dia membuka kotak dengan penasaran. Mendengar suara itu di tengah malam sungguh menakutkan. Mungkin ini hanya lelucon dari seseorang. Xiao Mei tidak terlalu memperhatikan. Dia mematikan lampu dan bersiap tidur. Saat dia hampir tertidur, suara mengerikan itu muncul lagi. Dia segera bangun dan menutup kotak musik. Dia sangat penasaran bagaimana kotak musik bisa terbuka sendiri. Maka dia mencari selotip, mengikat kotak dengan kuat, kemudian dimasukkan ke dalam laci. Setelah mengacaukannya, Xiao Mei tertidur lagi. Tidak lama kemudian, kotak muncul lagi di sampingnya. Dia terkejut dan segera menutup kotak itu. Karena mengikatnya tidak berguna, lebih baik menghancurkannya. Maka Xiao Mei membuat perapian dan melemparkan kotak itu ke dalamnya. Sekarang seharusnya sudah bersih sepenuhnya. Saat Xiao Mei sedang mandi, suara ketukan pintu terdengar lagi dari luar. Xiao Mei melihat melalui kacamata pintu bahwa itu adalah seorang pria asing. Dan pria itu mengatakan bahwa dia tahu asal-usul kotak itu. Dia mengatakan bahwa kotak itu diberi kutukan tertentu. Cara biasa tidak bisa menghancurkannya. Tapi Xiao Mei juga tidak berani percaya begitu saja. Apalagi membiarkan seorang pria asing masuk ke dalam rumahnya begitu saja. Saat mereka sedang dalam kebuntuan, suara mengerikan muncul lagi. Dengan merasa lemah dan tak berdaya, dia terpaksa membuka pintu. Setelah pria itu masuk, dia segera menutup kotak itu. Kemudian mereka duduk dan mulai berbincang-bincang. Pria itu memberitahunya, kotak ini muncul sejak tahun 60-an abad lalu. Pada saat itu ada seorang penyihir yang memberikan kutukan pada sebuah kotak. Jika itu muncul dalam hidupmu, satu-satunya cara untuk melepaskannya adalah dengan memberikannya kepada orang lain. Namun si baik hati Xiao Mei berpikir, memberikannya kepada orang lain hanya akan merugikan mereka. Apakah tidak ada cara lain? Pria itu untuk menenangkan Xiao Mei, bermain kartu dengannya. Dalam tawa, suasana menjadi semakin akrab. Xiao Mei juga merasa mengantuk. Kemudian dia perlahan tertidur di samping pria itu. Namun ketika dia terbangun lagi, pria itu sudah tidak ada. Untuk tidur lebih nyenyak, dia menutup mulutnya dengan lakban, lalu memakai earphone dan mendengarkan musik. Namun meskipun begitu, tetap tidak bisa menahan suara itu. Suara mengerikan itu seolah menjadi mimpi buruknya. Akhirnya tidak bisa melarikan diri. Saat dia turun mencari kotak, ditemukan sebuah garpu di lantai. Kemudian adegan yang aneh muncul. Seseorang yang mirip dengannya muncul di depannya. Dia melihat dirinya dengan rambut acak-acakan. Kemudian terdengar jeritan mengerikan. Suara itu sama persis dengan musik kotak musik. Beberapa detik kemudian, wanita itu menghilang. Dan Xiao Mei menemukan kotak musik di ruang tamu. Sejak kemunculannya, semua kejadian aneh terjadi berturut-turut. Maka Xiao Mei memutuskan dengan berani. Dia dengan berani membuka kotak musik. Memutuskan untuk menghadapi ketakutan. Dia ingin melihat apa rahasia yang tersimpan dalam kotak ini. Namun tidak lama kemudian, suara itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari dirinya berada di dalam kamar. Sedangkan dia seharusnya berbaring di sofa ruang tamu. Sekarang dia tiba-tiba berbaring di lantai. Dia merasa semakin aneh. Maka dia mengambil ponselnya untuk mencari bantuan. Suara yang terdengar dari telepon. Tapi suaranya berasal dari kotak musik. Xiao Mei hancur total. Berteriak histeris di dalam rumah. Kemudian mengambil garpu untuk mengakhiri hidupnya. Namun dia tidak bisa melakukannya. Dan detik berikutnya, gambar yang akrab muncul. Dia melihat dirinya sendiri 1 jam sebelumnya. Ternyata dia terjebak dalam siklus waktu. Kedua orang itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kali ini dia benar-benar mengerti. Dia terperangkap dalam celah waktu. Dia ingin menangkap dirinya yang lain. Namun lawan itu menghilang. Saat emosinya hancur, pria itu muncul lagi. Xiao Mei melihatnya. Tiba-tiba merasa akrab dengan lawan bicaranya. Ternyata saat dia mengadakan konser terakhir, pria itu pernah muncul dan tertarik padanya. Dan kotak musik itu adalah hadiah dari pria itu. Pria itu juga mengakui semuanya padanya. Mengaku sebagai penggemar Xiao Mei, sering menghadiri konser musiknya. Ternyata semuanya sudah direncanakan oleh pria sebelumnya. Hanya untuk masuk ke dalam kehidupan Xiao Mei. Dan ingin memiliki dia. Xiao Mei setelah memahami situasi, memukul pria itu saat tidak diawasi. Dia melepaskan semua penderitaan yang dialaminya malam ini. Semuanya dilepaskan. Film ini berakhir di sini. Apakah kamu ingin memiliki kotak musik seperti ini?